Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Putratama dari kelas TCA 3 nomor absen 24. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia. Langsung cek videonya saja, cek itu. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, mesin cetak pertama kali dibawa Indonesia. Mesin cetak mulai bermunculan yang berisi berita dan propaganda pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Oktober 1855, saluran telegraf dibuka oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor. Pada tanggal 16 Oktober 1882, awalnya menghubungkan area Gambir dan Tanjung Priok. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberi pengaruh kemudahan bagi masuknya pengaruh asing ke Indonesia. Paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan planisme. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Golongan terpelajar menggunakan sarana informasi dan komunikasi sebagai alat perjuangannya. Media cetak berupa koran, majalah, maupun pamflet disebar dengan isi yang membangkitkan nasionalisme Indonesia. Surat kabar Bumiputra di Jakarta dipimpin Sultan Muhammad Salim. Surat kabar Medan Prijanji di Bandung dipimpin R.M. Tirto Adisuryo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan secara pasti pernyataan penyerahan tanpa syarat Jepang oleh Tenno Heika. Pemerintah Jepang di Jakarta masih menutup-nutupi peristiwa menyerahnya Jepang tersebut, karena Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Haso, Kanri Kyuko, pamflet, dan kembalinya anggota PPKI ke daerah-daerah. Jusuf Ronodipuro merupakan angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui siaran radio Haso, Kanri Kyuko. Siaran radio pertama yang ada di Indonesia adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juli 1925. Siaran radio awalnya berbahasa Belanda dan dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Ketika Perang Dunia II pecah, Jepang mempropagandakan tujuannya melalui siaran radio untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia yang masih dijajah. Secara perlahan kemudian muncul radio-radio berbahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk Badan Pengawas Siaran Radio yang terkenal dengan nama Hoso Kanri Kyoku. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan secara pasti pernyataan penyerahan tanpa syarat Jepang oleh Tenno Heika. Pemerintah Jepang di Jakarta masih menutup-nutupi peristiwa menyerahnya Jepang tersebut. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoku, pamflet, dan kembalinya anggota PPKI ke daerah-daerah. Jusuf Ronodipuro merupakan angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui siaran radio Hoso Kanri Kyuko. Dan pada 11 September 1945, Hoso Kanri Kyuko diambil alih oleh pemerintah
Republik Indonesia dan diganti dengan nama Radio Republik Indonesia. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, melalui telegraf Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI. Ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949, berita tersebut langsung disebarluaskan hingga ke luar negeri untuk membuktikan bahwa TNI dan NKRI masih ada. Kemudian setelah Perang Kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Pada tahun 1962, mulai muncul siaran televisi Republik Indonesia, biasa disebut TVRI. TVRI meliput kegiatan Asian Games keempat di Jakarta. Setelah itu, TVRI kemudian menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Melalui program televisi Masuk Desa, pesawat televisi ditempatkan di balai-balai desa di seluruh penjuru negeri. Pada akhir 1980-an, muncul televisi swasta seperti RCTI, SCTV, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.